Selamat datang dalam video yang saya buat, dan saya berharap yang menonton juga tetap sehat. Perkenalkan, nama saya Peter, saya merupakan mahasiswa dari Unit 7.5 dengan dosen pembimbing Pak Indra Mulyana. Isu yang saya ambil untuk tugas Tupa 7 adalah krisis air bersih. Krisis air bersih terjadi di mana suplai yang ada tidak dapat memenuhi demand yang tinggi. Demand yang tinggi ini terjadi karena adanya peningkatan terhadap populasi, dan diperkirakan pada 2050, suplai yang ada tidak dapat memenuhi demand yang tinggi. Efeknya pada Jakarta sudah ada di beberapa daerah, dan Muara Angke merupakan salah satunya. Sebelum saya membahas kawasan yang terkena krisis air bersih ini, saya akan menjelaskan metodenya terlebih dahulu. Metode sini membicarakan bagaimana cara menghasilkan air bersih dan bagaimana cara menggunakan air bersih secara efisien. Untuk menghasilkan air bersih, saya ambil dua, yaitu dew harvesting dan rainwater harvesting. Di mana dew harvesting ini melibatkan tanaman sebagai sumber air, tetapi terikat dengan waktu dikarenakan ada proses evaporasi dan kondensasi. Dan peran arsitek di sini bagaimana menciptakan efek kondensasi melalui radiative cooling. Dan form yang sering dipakai untuk dew harvesting adalah kerucut, di mana harus membentuk 30 derajat untuk menciptakan radiative cooling. Untuk rainwater harvesting sendiri, itu memiliki 3 hal yang penting untuk arsitek, yaitu catchment, detention system, dan conveyance system. Di mana catchment ini wadah untuk menangkap air hujan, detention itu untuk menampung air hujan, dan conveyance system untuk mendistribusikan air hujan. Di panel terdapat form yang saya usulkan melalui dew harvesting dan rainwater harvesting. Pada bagian A, saya menceritakan bagaimana sebuah atap dapat menjadi catchment untuk rainwater system, tetapi juga dapat menghasilkan radiative cooling untuk dew harvesting. Dan B, bagaimana cara pendistribusiannya, yaitu di mana dew harvesting ditangkap oleh kerucut bagian bawah dan langsung dialirkan menggunakan gravitasi langsung ke tabung. Sedangkan rainwater harvesting harus dialirkan menggunakan pipa kerucut yang ada di atas tabung. Untuk penampungannya sendiri, dew harvesting terdapat di bawah, dan di atasnya rainwater harvesting, di mana rainwater harvesting harus diolah terlebih dahulu untuk menjadi potable water, sedangkan dew water harvesting tidak perlu. Dan untuk struktur sendiri, saya ingin menciptakan form seperti di panel, tetapi hanya menggunakan kayu tanpa harus membekokkan, sehingga form tersebut saya usulkan. Untuk penggunaan air secara efisien, saya mengusulkan konsep net water zero, di mana penggunaan air akan dikembalikan kepada sumbernya, di mana harus sama jumlahnya. Dan sistem yang saya usulkan ada seperti yang di sebelah, jadi melibatkan grey water system dan black water system, di mana akhirnya akan dikembalikan ke sumbernya. Dan berikutnya saya akan membahas tentang kawasan melalui SWOT yang telah saya buat. Pertama, tentang bentuk dan massa bangunan. Pada daerah sekitar memiliki blok yang padat, tetapi memiliki ketinggian yang rendah, sehingga dapat memaksimalkan pencahayaan matahari untuk masuk ke dalam proyek. Dan juga untuk sirkulasi untuk menuju tapak, itu cukup mudah dikarenakan sirkulasi linear, tetapi karena jalannya sempit oleh akibat parkir liar, tetapi karena parkir liar tersebut, jadi kita punya opportunity memberikan parkir untuk mereka sehingga dapat menilaikan nilai profit. Dan untuk open space pada daerah tersebut cukup sedikit. Tetapi untuk Muara Angke sendiri, itu dia memiliki peluang yang sangat besar untuk membuat ruang sosial, tapi berupa hijau. Dan untuk pedestrian waste di daerah situ, itu cukup buruk, dikarenakan fasilitas umum yang disediakan itu tidak ada, berupa lampu-lampu taman, pohon-pohon, dan masih berantakan. Dan untuk signage yang ada, itu masih berantakan karena tertutup oleh warung-warung. Tapi sekali lagi, karena KB-nya rendah, kita bisa menjadikan salah satu dari masa yang saya buat menjadi signage. Dan untuk activity support yang di daerah sana memiliki activity ekonomi, yaitu pelelangan ikan di Muara Angke, dan hunian berupa rumah susun Muara Angke, dan pelabuhan Muara Angke, dan edukasi SMPN 261. Kesimpulan yang dihasilkan dari SWOT, ada beberapa masalah, yaitu di faktor lingkungan dan sosial, di mana lingkungan ini kurangnya ruang hijau, buruknya kualitas sumber air bersih, dan
Penurunan muka tanah tidak dapat dipungkiri karena kita tampaknya terdapat di Jakarta. Penurunan muka tanah tidak dapat dihindari. Dan untuk secara arsitektural, karena kurangnya ruang hijau akan menciptakan urban heat island. Dan karena penurunan muka tanah, jadi banyak bangunan yang terendam. Untuk sosial, banyak keberagaman, yaitu dari umur, dari yang muda sampai yang tua. Dan tetapi untuk ruang sosial di sana, untuk mewadahi anak-anak, itu tidak ada. Terlihat dari banyaknya anak kecil bermain di jalan, dan itu cukup berbahaya. Dan untuk kualitas hidup yang di sana tidak baik. Dan secara arsitektural, ini kurangnya fasilitas publik yang berubah, lampu, dan lain-lain. Visi yang saya berikan adalah Center of Excellence, Community and Activity, dan Enrich Ekologi, di mana ingin memberikan ruang yang hijau pada Muara Angke yang dapat memulihkan sumber air dan juga mewadahi kegiatan anak-anak maupun masyarakat umum agar mengarah pada kebutuhan penataan yang manusiawi dan untuk wadah saling berinteraksi dan beredukasi. Untuk mencapai visi tersebut, tentu perlu misi. Misi yang saya berikan adalah public place, public plaza, green place, natural place, streetscape, dan parking pocket. Di sini saya menciptakan ruang-ruang untuk sosialisasi anak-anak, menciptakan ruang-ruang edukasi terbuka, menciptakan ruang-ruang komunitas, dan menciptakan ruang sistem untuk meningkatkan kualitas air. Dan berikut adalah ringkasan dari semuanya. Jadi untuk desain framework yang saya buat, jadi untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut saya mencari beberapa presiden, ya ada 5 presiden. Untuk menyelesaikan urban heat island, saya melihat Shechen Bay yang dapat menyelesaikan yang mengatakan bahwa ruang hijau dapat menyelesaikan urban heat island. Dan untuk menyelesaikan kualitas air yang buruk, saya melihat Mangrove Conservation Tanjung Pai, di mana ia dapat memperbaiki kualitas air dikarenakan mangrove-nya sendiri. Dan untuk penurunan muka tanah diselesaikan dapat dilihat dari fondasi rumah adat Banjar. Jadi di sana mengatakan bahwa ada material yang dapat bertahan lama dikarenakan terendam air, yaitu kayu galam. Dan untuk sosial sendiri, tidak ada ruang untuk anak-anak. Itu saya melihat dari penataan kawasan di Malioboro, di mana dia dapat menciptakan ruang sosial yang friendly, yang terhadap lingkungan dan manusia juga. Dan untuk presiden untuk kurangnya fasilitas publik, saya ambil Shanghai Gubei Gold Street, di mana itu dia dapat menciptakan ruang yang walkable. Jadi dari hal-hal tersebut, saya memperhatikan 3 hal, yaitu lingkungan, manusia, dan ruang. Di mana lingkungan ini berhubungan dengan Enrich Ekologi, manusia ini berhubungan dengan Community and Activity, ruang ini berhubungan dengan Center of Excellence. Dan hubungan Center of Excellence dengan Community and Activity itu sudah menciptakan ruang yang public place, parking pocket, public plaza, dan street space. Dapat terlihat dari panel, ada beberapa yang akan diselesaikan, dapat dilihat. Ya, dan Enrich Ekologi dan Community and Activity menciptakan ruang yang natural place, green place, dan animal related. Dan dari hal sini saya pengen memiliki goalnya, yaitu pollutants filter karena airnya tercemar tadi, education zone, dan recycle energy. Jadi fungsi yang saya ambil adalah mangrove tourism, di mana saya ingin memberikan experience jadi terhadap manusia, air, dan bakau, di mana manusia berada di atas air dan bakau, dan manusia terdapat di bawah pohon bakau tapi masih di atas akar bakau, dan manusia sejajar dengan akar bakau tersebut. Jadi jenis-jenis gubahan masanya saya bagi. Untuk yang berada di atas bakau itu menjadi indoor activity, dan untuk berada di tengah-tengah menjadi outdoor activity, dan untuk berada di bawah menjadi semi outdoor activity, di mana indoor activity ini dapat programnya yaitu main hall, temporary exhibition, information area, library, workshop, mangrove lake gallery, conservation tower, laboratory, kantor utama. Dan untuk outdoor activity, jadi saya mencoba water experience, mangrove forest experience, dan semi outdoor activity itu retail dan restoran. Berikut gubahan yang saya buat.
Demikian video yang saya buat dan ada beberapa quotes yang saya ingin berikan. It takes a lot of green to stay blue, and it takes a lot of blue to stay green. Dan saya terima kasih dan saya berharap yang menonton tetap sehat dan tidak menonton karena video ya. Terima kasih. Bye.